share screen. Selamat siang Bapak dan Ibu yang sudah berada dalam ruang ini. Sebelum kita mulai, karena masih ada sekitar 5 menit menuju jam 1, mungkin kalau ada yang ingin latihan untuk share screen boleh. Silahkan. Kebetulan ini semuanya sudah ada di ruangan ini. Kalau mungkin ada yang ingin mencoba share screen, silahkan mungkin mencoba. Mungkin saya ya Mbak, saya tak mencoba. Monggo Ibu, Bu Ya. Andri silakan kalau ingin mencoba dulu. Oke, baik. Terima kasih. Saya coba share PPT saya. Oke, apakah sudah kelihatan belum ya? Sudah. Udah ya. Nggak Yeah. ada video sih, saya tidak ada video, jadi Yeah. hanya PPT saja. Yeah. Oke, Yeah. baik. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Silahkan mungkin kalau untuk Bapak di sini sudah ada semua di dalam ruangan, yaitu ada Bapak Yosef, Ibu Hani, dan Ibu Siti. Kalau memang ingin mencoba untuk share screen, kami persilahkan, karena kebetulan juga ini belum dimulai. Tadi untuk Ibu Andri sudah bisa.
Selamat siang Bapak dan Ibu yang berada di dalam ruang 12 seminar paralel Seminar Nasional FKIP yang diadakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma. Perkenalkan, nama saya Risnita Vicky Listiarini. Pada siang kali ini saya akan membantu Bapak dan Ibu menjadi moderator dalam sesi paralel ruang 12 untuk SNFKIP ini. Sebelum memulai presentasi, baik apabila kita buka dengan doa. Doa akan saya pimpin secara universal. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu karena sudah bergabung di dalam seminar SNFKIP ini. Sebelum memulai seminar paralel atau sesi paralel pada siang hari ini, perkenankanlah saya untuk membacakan peraturan di sesi paralel ini. Jadi di sesi paralel ini Bapak dan Ibu akan memiliki waktu 10 menit untuk melakukan presentasi. Lalu selama ada yang sedang presentasi, kami harapkan peserta yang lain tidak menyalakan mic ya, jadi di mute suaranya. Lalu Bapak Ibu yang sedang presentasi apabila memungkinkan silahkan dinyalakan kameranya. Lalu selama ada yang sedang presentasi, para peserta maupun Bapak Ibu presenter pemakalah boleh memberikan pertanyaan melalui chat box dengan cara menuliskan nama, asal, lalu pertanyaan itu ditujukan ke siapa? Apakah ke salah satu presenter atau ke semua presenter? Lalu pertanyaannya dapat ditulis setelah menuliskan identitas. Lalu peserta dan pembicara diharapkan menjaga sopan santun dan menghindari penggunaan kalimat yang berbau sara. Jadi nanti di dalam ruangan ini akan ada 4 presenter. Jadi nanti 4 presenter tersebut akan mempresentasikan masing-masing 10 menit. Lalu pertanyaan sesi diskusi pertanyaan akan dilakukan di akhir presentasi setelah presenter yang keempat. Nah, untuk presenter yang pertama, saya panggil karena sudah berada di ruangan ini, yaitu ada Bapak Yosef Dwi Kristanto yang akan membawakan presentasi tentang pola interaksi dan persepsi mahasiswa dalam pembelajaran kolaboratif berbantuan komputer. Untuk Bapak Yosef, kami persilahkan untuk melakukan presentasi. Terima kasih Bu Vicky. Apakah suara saya sudah bisa didengar dengan jelas? Bisa Pak. Silakan. Sudah Bapak terdengar. Yusuf, apakah mengalami kesulitan untuk share screen? Oke, Bapak Yosef sepertinya mengalami kesulitan internet ya, kurang stabil. Kalau begitu kita lanjut ke presenter selanjutnya, yaitu ada Ibu Hani Novianti. Apakah sudah siap presentasi Ibu? Baik, oke. Iya. Oke, baik. Saya bacakan dulu. Berarti Ibu Hani Novianti akan melakukan presentasi yang berjudul Desain dan Validasi Pembelajaran Berbasis Gamifikasi dengan menggunakan kelas dojo pada pokok bahasan garis dan sudut. Untuk Ibu Hani, saya persilahkan. Bu Hani memiliki waktu 10 menit. Saya mulai share screen ya, Mbak. Baik, Ibu, silahkan. Apakah sudah terlihat presentasi saya? Sudah. Mbak. Oh, ya. Oh ya, baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Malam. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, atau rekan mahasiswa peserta seminar kali ini. Perkenalkan, saya Hani Novianti dari mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Desain dan Validasi Pembelajaran berbasis gamifikasi dengan menggunakan kelas dojo pada pokok bahasan garis dan sudut. Baik, pertama saya mulai dengan pendahuluan, di mana saat ini kita telah merasakan bagaimana menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi ini mengakibatkan banyak perubahan di bidang kehidupan, terutama yaitu salah satunya di bidang pendidikan. Pandemi ini menyebabkan perubahan pembelajaran tatap muka di sekolah berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, PJJ ini bertujuan untuk menghubungkan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, pembelajaran matematika kelas 7 di SMP di Diponegoro Depok telah memanfaatkan teknologi informasi dalam PJJ. Di antaranya adalah Google Classroom, WhatsApp, Google Forms, dan juga Quizzes. Nah, dalam pelaksana pembelajarannya sendiri, Quizzes hanya dilakukan sesekali saja. Lalu ditambah lagi, dalam pembelajaran juga tidak digunakan model pembelajaran khusus, hanya sekali saja menggunakan model pembelajaran inquiry. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas 7 SMP di Diponegoro Depok, dapat diketahui bahwa saat ini pembelajaran tersebut hanya sekedar memberikan materi dan juga mengerjakan tugas. Seiring berjalannya waktu tentunya menyebabkan permasalahan, yaitu di mana siswa menjadi bosan dan kurang termotivasi untuk mengikuti PJJ. Hal ini ditemukan yaitu siswa kurang antusias untuk berpartisipasi dan juga siswa juga mengumpulkan tugas tidak tepat waktu dan beberapa siswa tidak mengikuti pembelajaran tanpa alasan yang jelas. Tentunya hal ini semakin memicu permasalahan yaitu kurangnya motivasi belajar siswa. Hal tersebut perlu diatasi karena kurangnya motivasi belajar siswa ini akan berdampak buruk pada hasil belajar yang dicapai siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hamdu dan Agustina pada tahun 2011, di mana siswa yang memiliki motivasi yang tinggi akan memungkinkan untuk memperoleh hasil belajar yang tinggi juga. Hal ini didukung oleh pendapatnya Kiswoyowati juga tahun 2011. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya dibutuhkan tidak hanya dilakukan oleh siswa itu sendiri, tetapi dibutuhkan inovasi dan juga kreativitas guru dalam mendesain pembelajaran. Nah, salah satunya yaitu dengan melakukan penyediaan insentif untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, penyediaan intensif ini dapat kita temukan salah satunya pada pembelajaran berbasis gamifikasi. Pembelajaran berbasis gamifikasi dapat menjadi alternatif desain pembelajaran yang diharapkan berpengaruh baik dalam motivasi dan hasil belajar siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cetin dan Cetin tahun 2018 dan juga penelitian oleh Zeng tahun 2015, di mana itu berpengaruh positif terhadap motivasi dan hasil belajar. Lalu, definisi dari gamifikasi sendiri itu sebenarnya apa? Gamifikasi itu adalah pengaplikasian elemen game dan teknik desain game dalam konteks bukan game. Ini menurut pendapat dari Deterding dan kawan-kawan pada tahun 2011. Nah, salah satu media pembelajaran yang berbentuk gamifikasi itu yaitu kelas dojo. Nah, menurut Klubal dan kawan-kawan pada tahun 2018, kelas dojo itu merupakan salah satu aplikasi atau web LMS yang di dalamnya terdapat elemen-elemen game. Lalu pertanyaannya, elemen game seperti apa yang terdapat pada kelas dojo? Jadi, gamifikasi dalam kelas dojo ini mengandung beberapa elemen game. Di antaranya adalah avatar, poin, tantangan, papan peringkat, lalu
terdapat lencana, umpan balik, dan juga grafik kemajuan. Nah, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik bertujuan untuk menyediakan alternatif desain pembelajaran berbasis gamifikasi dengan menggunakan kelas dojo pada pokok bahasan garis dan sudut yang valid. Tentunya untuk melakukan penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian. Nah, adapun jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lalu subjek penelitiannya adalah dua dosen pendidikan matematika Universitas Sanata Dharma dan juga satu guru matematika kelas 7 SMP di Ponorogo, Depok. Lalu teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah melalui proses validasi oleh ketiga subjek tersebut. Nah, lalu hasil penilaian atau hasil validasi tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data, yaitu reduksi data. Lalu, dengan menggunakan metode penelitian tersebut, maka diperoleh hasil. Hasilnya apa saja? Hasilnya yaitu di sini rencana perangkat pembelajaran atau RPP. Dan juga ada media kelas 7. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang RPP. Jadi pada pokok materi garis dan sudut di sini dirancang dalam 5 pertemuan, di mana satu pertemuannya 75 menit. Kemudian model pembelajaran yang digunakan itu yaitu dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual dipilih karena melihat banyaknya aplikasi-aplikasi kehidupan yang sering ditemukan siswa dalam kesehariannya. Contohnya saja konsep sudut pada permainan sepak bola, yaitu pada area tendangan sudut. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan juga penugasan. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan adalah TTW atau Think Talk Write. Nah, adapun secara lebih detailnya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan tentunya melalui 3 tahapan, yaitu pendahuluan, inti, dan juga penutup. Seperti biasa, pendahuluan itu berupa presensi, kemudian apersepsi, dan motivasi. Kemudian untuk kegiatan intinya, sesuai dengan model pembelajaran yang ditentukan, yaitu Think, Talk, Write. Dan untuk kegiatan penutup di sini adalah melakukan konfirmasi kehadiran dan juga memberikan penghargaan dan hukuman terkait dengan gamifikasi tadi, yaitu tentang perilaku yang baik. Apabila siswa melakukan perilaku yang baik, maka dia akan memperoleh penghargaan berupa penambahan poin, dan juga apabila melakukan perilaku yang negatif atau tidak baik, itu akan memperoleh hukuman yaitu berupa pengurangan poin. Selanjutnya adalah media kelas dojo. Media kelas dojo di sini terdapat 4 fitur utama. Nah, fitur yang tidak digunakan di sini hanyalah yang fitur message, karena fitur ini digunakan untuk menghubungkan guru dan orang tua. Namun kali ini pembelajaran tidak dilakukan dengan melibatkan orang tua, sehingga hanya 3 saja. Di sini contoh dari di sini gambar fitur classroom yang digunakan untuk melihat daftar nama siswa dan juga fitur untuk memberikan poin penghargaan ataupun hukuman. Selanjutnya adalah fitur portofolio yang digunakan untuk memberikan tugas, yang di sini pada elemen game berupa tantangan. Selanjutnya di sini ada fitur class story untuk memposting materi ajar, baik berupa dokumen, video maupun foto serta berupa teks. Nah, RPP dan juga media kelas dojo tersebut kemudian divalidasi. Dari proses validasi tersebut diperoleh hasil kesimpulannya, yaitu RPP tersebut layak digunakan atau valid, di mana terdapat beberapa catatan, yaitu dalam penulisan di langkah-langkah pembelajaran sebaiknya dilakukan secara detail. Contohnya apabila memberikan materi berupa postingan itu apakah berbentuk teks, video, dokumen, dan sebagainya. Kemudian model pembelajaran TTW dianggap validator itu baik digunakan pada saat pandemi COVID-19 ini, karena mengingat
pada kurikulum 2013, biasanya siswa mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Namun karena keterbatasan yang ada, di sini melalui tahap menulis atau write, di sini siswa dapat mempresentasikannya dalam bentuk tulisan yang dikirimkan oleh guru kepada guru. Selanjutnya, media kelas dojo-nya di sini dari ketiga validator tersebut diperoleh kesimpulan bahwa media kelas dojo ini layak digunakan atau valid, di mana terdapat catatan bahwa dalam pemberian nilai tersebut guru harus aktif memberikan nilainya. Kemudian dari hasil tersebut maka telah tersedianya desain pembelajaran berbasis gamifikasi yang layak digunakan atau valid, di mana di sini dapat digunakan oleh guru untuk mendesain pembelajaran dalam situasi seperti ini. Selain itu, desain pembelajaran yang telah dirancang ini akan dikembangkan lagi oleh peneliti, yaitu untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait pengaruhnya terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, beranjak dari hal tersebut, maka peneliti mulai membentuk atau menyusun hipotesis penelitian, yaitu secara garis besar, pembelajaran berbasis gamifikasi ini berpengaruh positif secara signifikan terhadap motivasi belajar siswa, serta juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap hasil belajar siswa. Untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut ini, maka peneliti akan menyusun instrumen lainnya, yaitu angket motivasi belajar. Selain itu juga soal pretest dan posttest, serta angket persepsi siswa terhadap penerapan pembelajaran berbasis gamifikasi ini. Berdasarkan pengumpulan dan analisis data tersebut, maka disimpulkan bahwa desain pembelajaran berbasis gamifikasi ini layak digunakan atau valid, di mana dalam RPP tersebut juga memuat materi ajar dan juga LKPD. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada desain model pembelajaran ini menggunakan pendekatan kontekstual dengan metode pembelajaran yaitu ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Dan model pembelajaran yang digunakan adalah TTW atau Think Talk Write. Lalu elemen gamifikasi yang digunakan pada kelas dojo ada 7, yaitu avatar, tantangan, poin, papan peringkat, lencana, umpan balik, dan juga grafik kemajuan. Fitur yang digunakan ada 3 juga, yaitu classroom, portfolios, dan juga class story, di mana hasil desain ini nantinya akan dikembangkan lagi dan akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu terkait pengaruhnya terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan atau memberikan kritik dan saran, silakan disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Hani yang sudah mempresentasikan presentasinya tadi. Nah, sangat menarik sekali ya pembelajaran dengan basis gamifikasi. Mari kita lanjutkan untuk presenter selanjutnya, yaitu ada Ibu Siti Lestari Pamungkas, yaitu dengan presentasinya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Proses IPA dan Sikap Tanggung Jawab Menggunakan Pendekatan STEAM Model Problem Based Learning di kelas 5B SDN Kentungan. Untuk Ibu Siti, apakah sudah siap? Sudah. Ya, silakan. Ya, silakan dicoba untuk membagikan presentasinya. Apakah sudah terlihat? Baik, sudah Ibu. Ya. Ya. Ibu Siti memiliki waktu 10 menit. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mengambil judul Peningkatan Keterampilan Proses IPA dan Sikap Tanggung Jawab Menggunakan Pendekatan STEAM Model Problem Based Learning di kelas 5B SDN Kentungan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Di sekolah dasar, tujuan kurikulum itu mencakup 4 kompetensi, yaitu ada spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Salah satu pembelajaran yang ada di SD, terutama di kelas atas, ada pembelajaran IPA, yaitu ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam ini perlu penguasaan beberapa keterampilan dasar, salah satunya keterampilan proses yang saya ambil pada penelitian ini. Dan pada situasi COVID ini, pembelajaran secara daring, dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Jadi, memerlukan sikap tanggung jawab yang besar dalam pembelajaran IPA yang dilaksanakan di rumah. Dan pembelajaran daring ini kurang membuat peserta didik mengembangkan keterampilan proses pada mata pelajaran IPA karena mereka berdasarkan penelitian yang saya lakukan, mereka itu tidak melakukan percobaan. Lalu kurangnya sikap tanggung jawab dalam pengumpulan tugas atau tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Rumusan masalah yang saya ambil adalah apakah penggunaan pendekatan problem-based learning dapat meningkatkan keterampilan proses dalam pembelajaran IPA di kelas 5B SD Negeri Kentungan. Lalu, apakah penggunaan pendekatan STEAM model problem-based learning dapat meningkatkan sikap tanggung jawab dalam pembelajaran IPA di kelas 5B SD Negeri Kentungan? Menurut Wijayanto, keterampilan proses IPA merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu tindakan dalam belajar. Di sini, menurut Gunn Science Handbook, keterampilan proses IPA ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengorganisasian informasi, berpikir kritis, dan mempraktikkan proses IPA. Nah, di sini, keterampilan proses itu sangat perlu atau sangat diperlukan untuk pembelajaran IPA. Karena apabila peserta didik itu melakukan percobaan secara langsung, peserta didik itu akan lebih paham akan materi yang ia pelajari. Indikator keterampilan proses IPA yang saya gunakan ada 9, yaitu melakukan pengamatan, menafsirkan pengamatan, mengelompokkan, meramalkan, mengkomunikasikan, lalu membuat hipotesis, merencanakan percobaan, menerapkan konsep atau prinsip, lalu mengajukan pertanyaan. Di sini, guru yang menilai atau meneliti itu menggunakan pilihan ya atau tidak. Jadi ada 9 ini menggunakan pilihan ya atau tidak, nanti lalu dirata-rata. Di sini peserta didik melakukan percobaan di rumah, peneliti memberikan LKPD. Nah, LKPD-nya ini atau lembar kerja peserta didik itu diberikan melalui WhatsApp group. Jadi di sini di penelitian yang saya lakukan ada aplikasi yang saya gunakan beberapa, yaitu ada WhatsApp, ada Zoom. Pembelajaran akan dilakukan via Zoom, lalu untuk evaluasi dan refleksi dilakukan secara langsung melalui Zoom dan secara melalui Google Form. Untuk evaluasi juga melalui Google Form. Untuk melihat keterampilan proses IPA, guru atau peneliti meminta peserta didik untuk mengirimkan video atau foto ketika melakukan percobaan. Sikap tanggung jawab adalah suatu tugas atau kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas dengan penuh kepuasan atau harus dipenuhi atau harus dilakukan. Indikator yang saya ambil yaitu ada 6. Yang pertama, mengerjakan tugas dengan baik. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan dan tugas yang diberikan. 3, membuat laporan setiap pekerjaan yang dilakukan dalam bentuk tulis atau tertulis sesuai indikator pembelajaran. 4, menghindari kecurangan dalam mengerjakan tugas.
5. Menerima resiko dan tindakan yang dilakukan. 6. Menepati janji atau tepat dalam mengumpulkan tugas. Apalagi di masa pandemi seperti ini, saya melihat atau mengalami peserta didik itu tidak tepat dalam mengumpulkan tugas atau mengirim tugas. Solusi yang saya ambil yaitu saya menggunakan pendekatan STEAM, yaitu ada Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Menurut saya ini sangat sesuai, apalagi pada masa COVID seperti ini, waktu pembelajaran daring. Sains tentunya berhubungan dengan penelitian saya, yaitu yang IPA, jadi peserta didik melakukan percobaan dan juga peserta didik merancang percobaan. Di sini saya terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus 2 pertemuan. Lalu teknologi, tentunya peserta didik menggunakan HP, menggunakan media sosial, media seperti video atau foto dan sebagainya. Lalu engineering dan art di sini peserta didik melaporkan hasil percobaan mereka itu menggunakan mading atau menggunakan lagu. Jadi peserta didik membuat lagu dan peserta didik juga membuat mind map. Lalu ada matematik. Di sini dihubungkan dengan percobaan IPA tadi seperti mengukur volume atau mengukur suhu. Untuk selanjutnya, saya menggunakan model pembelajaran atau model problem based learning, model pembelajaran berbasis masalah. Ada 5 fase. Fase 1 yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Fase 2 mengorganisasikan peserta didik. Fase 3 membimbing penyelidikan. Fase 4 mengembangkan hasil karya atau menyajikan hasil karya. Fase 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 atau menjadi satu kesatuan saling berhubungan, tetapi fokus saya di sini lebih ke IPA atau ilmu pengetahuan alam. Metode penelitian yang saya gunakan di sini ada 4 tahapan, yaitu perencanaan, saya menyiapkan RPP, lalu menyiapkan soal evaluasi dan instrumen. Lalu untuk pelaksanaannya ada 2 siklus, lalu 4 kali pertemuan. Untuk pengamatan, saya menyiapkan instrumen melalui Zoom, dan saya juga menilai melalui instrumen yang sudah saya siapkan. Setelah itu refleksi, untuk refleksi setelah pembelajaran untuk meningkatkan atau mengevaluasi pada siklus 1 untuk diperbaiki di siklus yang kedua. Lokasi penelitian yaitu SD Negeri Kentungan, subjek penelitian kelas 5B, ada 28 peserta didik. Teknik pengumpulan datanya, observasi dan wawancara, pelaksanaannya menggunakan WhatsApp group dan menggunakan aplikasi Zoom serta menggunakan Google Form. Di sini ada kategori sikap tanggung jawab. Di sini sesuai Permendikbud nomor 81A tahun 2013, ada kategori sangat baik, baik, cukup, dan kategori kurang. Selanjutnya hasil dari keterampilan proses IPA. Di sini mengalami kenaikan sebesar 79,36%. Selanjutnya untuk hasil sikap tanggung jawab mengalami kenaikan 41,53%. Berikut ini gambar, salah satu gambar waktu proses pembelajaran. Gambar yang sebelah kanan atas itu ketika melakukan pembelajaran melalui Zoom.
Lalu untuk bawahnya itu screenshot dari WhatsApp group yang berisi ada wali kelas, ada saya, dan juga ada anak-anak peserta didik kelas 5B. Lalu yang selanjutnya, samping kiri, itu saya memaparkan materi pada pertemuan tersebut. Selanjutnya, ini gambar kegiatan peserta didik yang melakukan beberapa percobaan. Kesimpulan dari penelitian saya, yang pertama adalah pendekatan STEAM dengan model problem-based learning meningkatkan keterampilan proses IPA peserta didik kelas 5B SD Negeri Kentungan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebesar 79,36%. Kesimpulan yang kedua, pendekatan STEAM dengan model problem-based learning meningkatkan sikap tanggung jawab peserta didik kelas 5B Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebesar 41,53%. Kendala dalam penelitian yang saya alami adalah yang pertama, smartphone menjadi satu dengan orang tua atau peserta didik tidak memiliki smartphone sendiri. Nah, kendala yang kedua itu peserta didik HP mereka itu atau HP orang tua mereka itu belum ada aplikasi Zoom. Jadi saya memberikan petunjuk langkah-langkah kepada orang tua atau peserta didik cara mendownload dan cara menggunakan aplikasi Zoom. Lalu selanjutnya sinyal tidak stabil dan terbatasnya waktu pertemuan dengan peserta didik. Sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih sekali atas presentasinya Ibu Siti, bahwa beliau sudah menggunakan pendekatan STEAM model PBL ya, dan beliau berhasil menaikkan keterampilan proses sains dan tanggung jawab peserta didik walaupun ada kendala-kendala di tengah PJJ ini. Terima kasih untuk Ibu Siti. Mari kita lanjut untuk presentasi selanjutnya, yaitu ada Ibu Andri Anugraha. Beliau akan mempresentasikan tentang presentasi beliau yang berjudul Etnomatematika dalam Literasi Numerasi Mahasiswa Kerjasama Kabupaten MAPI Ditinjau dari Bahasa. Untuk Ibu Andri, apakah sudah siap? Apabila sudah, kami persilahkan Ibu untuk melakukan presentasi. Baik, terima kasih Mbak Risna ya. Sebentar. Risnita, Ibu. Risnita ya, baik. Terima kasih Mbak. Baik, Oke. saya akan share materi saya. Oke, ini PPT saya. Semoga sudah ya, sudah muncul ya PPT Sudah, saya. Ibu. Baik, terima kasih. Judul saya adalah etnomatematika begitu ya, dalam literasi numerasi mahasiswa kerjasama MAPI ditinjau dari bahasa. Jadi ini karena saya itu mengajar di kelas mahasiswa kerjasama, yaitu dari Kabupaten MAPI begitu, dan kebetulan kami memiliki sekitar 40 mahasiswa begitu ya. Jadi saya mencoba saya mengutip kalimat dari Kak Butet tadi ya, kita belajar dulu baru kita mengajar. Nah, seperti itu yang kami dampingi teman-teman dari MAPI. Saya mencoba untuk belajar dari mereka sebetulnya pola berpikir atau pola belajar pola bilangan gitu ya, pola berpikirnya teman-teman dari Kabupaten MAPI itu seperti apa sehingga kami pendidik itu bisa mendampingi begitu. Nah, di sini yang melatar belakangi bahwa di zaman
globalisasi ini adanya tuntutan ya bahwa mahasiswa manusia itu dapat beradaptasi, kemudian apalagi semakin kesini teknologi itu semakin berkembang dengan pesat dan mereka perlu bekal begitu. Maka literasi numerasi yang saya pilih di sini sebagai salah satu bekal di mana mereka itu dapat mengintegrasikan melakukan kecakapan gitu ya, mampu menerapkan. Jadi literasi numerasi di sini maksudnya adalah kecakapan mereka menggunakan angka ataupun simbol dalam memecahkan masalah mereka sehari-hari. Kemudian literasi itu sendiri adalah kecakapan mereka kecakapan manusia sehingga mereka bisa melangsungkan hidup begitu ya. Nah, tapi poin yang ingin saya tekankan lebih pada numerasi, keterampilan numerasi dari mahasiswa Kabupaten Mapi begitu. Kemudian bagaimana cara mereka ini istilah terkait dengan literasi numerasi tadi ya, bagaimana mereka melakukan penalaran, menganalisis, kemudian pada akhirnya mereka dapat menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari begitu. Kemudian karena ini PGSD maka calon guru begitu ya, calon guru SD yang kami dampingi dan di sini sumber kami juga mahasiswa dari Kabupaten Mapi. Selain itu kita tahu tadi sudah disampaikan juga bahwa Kabupaten Mapi itu sendiri merupakan hasil pemekaran dari Merauke begitu ya, terkait dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, di mana di situ kebetulan yang saya dampingi ini ada beberapa suku begitu ya. Saya menyoroti dari suku Yaghai, suku Ayu Darat, Ayu Laut, suku Tamakria, dan suku Wiagar. Sebetulnya masih ada 2 suku lagi, Asmat Laut dan Darat, tetapi narasumber kami ini kurang memberikan informasi yang yang lengkap begitu ya. Maka informasi yang kami peroleh hanya dari teman-teman dari suku Yaghai, Ayu Darat, Ayu Laut, suku Tamakria, dan suku Wiagar begitu. Jadi sebetulnya keprihatinan ya, lebih pada keprihatinan mengapa kadang teman-teman kita yang dari Kabupaten Mapi ini sulit untuk memahami beberapa materi yang kita berikan begitu. Ternyata sebetulnya kalau diruntut itu ada dasarnya begitu ya. Nah, temuan-temuan saya ini tujuannya juga nanti merekomendasikan bagi siapapun yang mendampingi teman-teman dari Kabupaten Mapi begitu ya. Kemudian tadi sudah disampaikan kita menyoroti dari 5 suku begitu ya. 5 suku di sini. Suku Yaghai, suku Ayu Darat, Ayu Laut, Tamakria, dan suku Wiagar begitu. Nah, apa yang menarik? Sebentar, sebelum apa yang menarik metode dulu ya. Saya menggunakan pendekatan etnografi atau dengan menggunakan kualitatif. Saya baru melihat dari aspek bahasa begitu ya. Belum melihat apakah ini kaitannya terhadap dari segi psikologi ataupun segi yang lain, aspek yang lain begitu ya. Itu yang baru saya gunakan. Maka teknik yang saya gunakan itu adalah mengumpulkan data dengan kuesioner dan juga wawancara begitu ya. Dan ternyata memang tidak mudah mendapatkan data begitu ya. Satu teman-teman dari Kabupaten Mapi ini saling melengkapi karena memang beberapa teman-teman ini sudah lupa waktu saya kecil begitu. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Data yang saya gunakan ini dengan menggunakan kuesioner dan wawancara, pastinya secara virtual begitu ya. Baik. Kemudian saya masuk ke literasi numerasi begitu ya. Literasi numerasi tadi kecakapan bagaimana menggunakan angka simbol dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat dari suku yang pertama yaitu suku Ayu Darat ya.
Yang asmat darat dan asmat laut tidak dapat saya kumpulkan karena narasumbernya tidak lengkap. Mungkin bisa dikaji lebih dalam lagi begitu ya. Bagaimana pola literasi numerasi dari suku tersebut. Nah, yang menarik adalah saya awali dari suku Ayu Darat begitu ya. Suku Ayu Darat itu dibagi dalam dua, mencoba saya kelompokkan begitu dalam dua pola bilangan, dua bilangan dasar, yaitu bilangan dasar satuan dan puluhan begitu. Jadi kalau kita lihat ada dua tabel di sini. Yang pertama itu untuk Ayu Darat ya, jadi memang mereka hidup di darat begitu ya. Ada ayu laut. Kalau ayu laut mereka banyak di pinggir pantai, kemudian posisi lingkungan alamnya itu memang banyak melaut begitu ya. Sedangkan ayu darat ini kondisi alamnya itu mereka ada di rawa, di hutan begitu ya, yang masih meramu begitu ya. Bahkan ketika kami melakukan wawancara pun ketika bertanya bagaimana keluargamu, ya masih di dalam hutan begitu ya. Memang pola hidupnya meninggalkan hutan, kemudian mencari hutan, membuka hutan yang baru, kemudian meninggalkan begitu ya. Memang pola hidupnya seperti itu. Nah, cukup lengkap untuk Ayu Darat. Dari kelima suku ini, Ayu Darat itu bisa memberikan simbol-simbol dari setiap bilangan yang dituliskan begitu. Nah, di sini contohnya adalah 0 itu Bagida, Tesya, Kuruma begitu ya. Nah, yang 6 itu Badigma, Tesya. Jadi 5 tambah 1 begitu ya. 5 itu Badigma, kemudian ditambahkan dengan 1 Tesya begitu ya. Kemudian nanti kalau 7 ya 5 tambah 2 begitu. Badigma Kuruma, karena Kuruma itu 2. Jadi menggunakan tubuh ya, anggota tubuh yaitu tangan begitu. Kemudian berikutnya adalah masih Ayu Darat ya. Jadi polanya itu menambahkan bilangan sebelumnya. Nah, maka kalau 10 itu asumsinya Badigma karena 5 tambah 5 begitu ya. Kemudian 11 itu Badigma Tesya karena 5 tangan, ada 5 jari kita, 5 jari tambah 1 lagi. 1 itu Tesya begitu. Kemudian 13 juga begitu ya. Badigma, Sadema, Sendema itu karena dia 4 begitu. Kemudian 25 itu Kuruma, karena Kuruma itu adalah 20 ya. Gabukve itu gabungan begitu ya. Gabukve begitu ya. Jadi dia menggabungkan begitu, menggabungkan 20 Kuruma dengan Tesya misalnya begitu. Jadi ada istilah menggabungkan gitu ya. Jadi mereka sudah menggabungkan, menjadikan satu begitu ya. Nah, pola itu kemudian untuk yang 30 kebetulan yang suku Ayu Darat ini cukup lengkap. Jadi narasumber kami, jadi dia bisa sampai 40 begitu ya. Nah, di sini sebetulnya ada pola. Pola misalnya 30 berarti dia 30 tambah 1. Ajuma, Gabukve, Tesya. Jadi Tesya itu 1. Kuruma 2. Jadi Ajukma, Gabukve, Ajukma. Berarti ya 33. Karena 30 ditambah dengan 3 begitu. Nah, menarik pola ini tetapi menjadi sedikit kelemahan. Kelemahannya adalah sulit menerima bentuk yang lain. Misalnya kalau 10 itu kan 5 tambah 5 ya, atau kemungkinan yang lain misalnya 6 tambah 4 begitu ya. Nah, itu tidak 10 itu ya 5 tambah 5 begitu. 2 tangan ini begitulah. 6 tambah 4 itu kan juga 10 ini ya. Jadi kesulitan mereka untuk hal-hal yang di luar itu begitu ya. Itu. Jadi karena memang polanya seperti itu, sehingga ketika misalnya 7 itu 5 tambah 2, tetapi 7 itu kan bisa juga 3 dengan 4 begitu ya. Nah, ini juga sulit diterima begitu ya, karena memang pola dari bahasa ini ya, bahasa ibu begitu ya. Itu yang kami temukan. Maka
kita mencoba memahami mereka, belajar dari mereka. Ternyata kenapa kesulitan? Karena memang mereka mempunyai dasar ini begitu ya, dasar ini dalam memahami sebuah pola bilangan begitu. Kemudian itu jadi itu menjadi sebuah pola dan ternyata itu juga terjadi pada literasi numerasi suku Ayu laut. Jadi yang hidup di laut juga sama, Ayu darat dan laut itu kurang lebih sama begitu ya, pola yang saya peroleh dari teman-teman Kabupaten Mapi suku Ayu laut ini pun juga sama begitu ya. Jadi kalau 5 ya Bidu, Bang Suma, Kam, Isa begitu ya. Jadi Kam itu adalah apa jumlah begitu ya, mereka mengartikan. Jadi menggabungkan begitu ya, gabungan. Bidu itu adalah tangan, jadi gabungan. Jadi misalnya 5 itu Bidu Bang Suma begitu ya. Jadi penggabungan gitu ya. Bidu Bang Suma itu 5. Jadi kalau 6 itu ya Bidu Bang Suma 5 digabungkan dengan 1 begitu. Maka kalau dia itu 10 Bidu Bang Suma, Kam Bidu Bang Suma begitu ya. Jadi 5 digabung dengan 5 begitu jadinya 10 begitu. Nah, ini kan menarik ya. Mereka udah menggabungkan ya, ada konsep menjumlahkan menjadikan 1 begitu ya, itu. Kemudian begitupun pola itu terjadi. Nah, kalau suku Ayu laut ini ada istilah lagi yaitu kitu. Kitu itu kaki begitu. Jadi yang menarik adalah ketika 20 begitu ya. Jadi 20 itu Bidu Bang Suma Kam Kitu Bam Suma begitu. Kenapa? Karena dia menggabungkan 2 tangan dengan menggabungkan 2 kaki gitu. Kaki kan gitu, Bu. Jadi Kitu dengan Bidu begitu. Kam itu menggabungkan semuanya. Jadinya Bidu Bam Suma Kam Kitu Bam Suma gitu ya. Jadi menarik gitu ya. 10 digabung dengan 10 karena punya tangan dan kaki semuanya jadikan 1 Bu gitu. Kemudian kalau lebih dari itu bagaimana? Ya itu banyak sekali Bu begitu ya. Jadi memang batasannya sejauh itu begitu ya. Jadi kalau banyak ya banyak sekali begitu dengan bahasa mereka begitu. Kemudian ini juga sama untuk Ayu laut pun sudah cukup lumayan, sudah sampai 40 mereka bisa menyebutkan begitu ya. Jadi sama Kam Bidu Bam Suma Kam Kitu Bam Suma Isa begitu ya. Jadi menggabungkan dengan 1. Kemudian ini kok tidak disebutkan lagi ya gitu Bu. Kita bisa menyebutkannya secara panjang begitu ya, menambah lagi. Tapi kita bisa menyingkat Bidu Kitu Bam Suma Kam Isa. Berarti 20 itu 2 tangan, 2 kaki ditambah 1 begitu. Nah, ini kan menarik sekali ya pola-pola di sini begitu. Itu yang Ayu laut ya. Kemudian saya masuk ke yang apa namanya ini ini Ayu laut. Nah, itu untuk Ayu laut ada mereka bisa menyebutkan kelipatan 5 begitu ya. Bidu Bam Suma, kemudian 40 Bidu Kitu Bam Suma Kam Bidu Kitu Bam Suma karena di sini 40 ya, 20 tambah 20 begitu. Jadi ada sebuah pola yang sudah tertanam dari teman-teman kita dari MAPI begitu. Kemudian berikutnya adalah suku Akhai ya, suku Yakhai. Nah, ini saya agak kesulitan penyebutannya, memang bahasa mereka. Kalau ini suku Yakhai ini sekali lagi kurang konsisten, maka ada beberapa yang tidak ini ya. Saya sempat bertanya pada sumber, misalnya 5 itu KDAP, kemudian kok ini KDAP lagi ya, KDAP Bu begitu ya. Jadi mungkin 5 begitu ya. Kemudian 10 itu sama-sama 5 begitu. Jadi mereka juga kesulitan untuk menyampaikan ini. Jadi untuk yang suku Yakhai kami kurang bisa mendapatkan informasi lebih mendalam. Mungkin bisa dikaji lagi lebih mendalam lagi nantinya terkait dengan bahasa dari suku Yakhai begitu. Tetapi pola yang digunakan mirip ya. Kita lihat bersama di sini 6 begitu ya. Kemudian 15 itu ya dari 15 ditambah 1 begitu ya. Kemudian 17 15 tambah 2 begitu. Jadi bilangan dasar satuannya itu dikat kayakma itu masih digunakan begitu oleh suku Yakhai begitu. Kemudian pola pada suku Tamagrio. Tamagrio ini
juga sama begitu ya, kurang lebih juga sama. Jadi suku ini menggunakan beberapa istilah ya sama, menggabungkan begitu ya, bahwa ada satuan 1 sampai 5, kemudian itu dipakai untuk 6, 7, 8, 9, 10 begitu ya. Jadi istilah jib itu adalah tangan begitu ya, sama dengan suku Ayu Laut tadi ya. Jib itu tangan, kemudian apir itu kaki begitu ya. Jadi ketika menyebutkan apa namanya jib perka kapiten, jib perka pakamo begitu, artinya dia menggabungkan begitu ya, menggabungkan. Perka itu menjumlahkan begitu ya. Jadi perka itu gabungan, jib itu adalah tangan begitu ya. Jadi menggabungkan tangan gitu ya. Jadi tangan 5 ditambah dengan perka gabungan dengan jib pakamo begitu ya. Jadi 1 gitu ya. Jadi menggabungkan. Nah, sama ini hanya penyebutannya aja. Ada beberapa, bahkan 1 kabupaten saja memiliki beragam ini ya. Beragam bahasa begitu. Kemudian 5 tambah 1, 15 itu 10 tambah 5 tambah 1 begitu. Ada pola juga di sini. Kalau kemudian 19 itu 10 tambah 5 tambah 9. Nah ini. Jadi menggunakan bahasa yang sebelumnya begitu. Kemudian berikutnya adalah suku Wiagar ya. Suku Wiagar ini juga kami hanya bisa sampai 10 begitu ya. Karena apa? Karena ya narasumber kami mungkin bisa dikaji lagi lebih mendalam begitu ya. Kalau di sini menyebut istilah itu sebelah begitu ya. Jadi prem itu sebelah begitu ya. Jadi kemudian ada lagi apa namanya arem, apa namanya warem. Warem itu tangan sebelahnya. Jadi 10 itu maksudnya adalah sebelah dengan sebelahnya begitu ya. Jadi menggabungkan juga tapi tangan sebelah kiri dengan tangan sebelah kanan begitu ya. Yep, arem, warem, sebelah dengan sebelah begitu ya. Betul juga apa yang mereka lakukan begitu ya. Jadi pola itu ada di sini begitu ya. 5, yep, Pak Prem Bapma Tamagi misalnya begitu. Nah, dari apa suku-suku yang ada di kabupaten ini kesimpulannya adalah kami sebagai pendidik jadi memahami bahwa sebetulnya mereka itu pola itu sudah mereka dapatkan, mereka sudah memahami dari bahasa ibu begitu ya, dan membuat mereka tidak fleksibel itu karena memang polanya itu ya hanya itu begitu ya, sehingga ketika kami kadang mendampingi itu kesulitan hal yang lain karena ya ini Bu begitu ya, kesulitan lama karena memang ya nama seperti yang saya sampaikan tadi 7 itu ya 5 tambah 2 begitu ya, kurang variasi dalam penggunaan, kemudian dan keterbatasan bahasa ibu tadi sehingga ketika jumlahnya banyak itu tidak ada ya banyak sekali begitu ya, sehingga ratusan ribuan itu tidak pernah mereka gunakan sehingga bisa dipahami kalau mereka itu sering mengalami kesulitan begitu. Nah, dengan adanya ini sehingga kami sebagai pendidik bisa mampu memahami kebutuhan apa yang mereka butuhkan, kemudian sehingga kami bisa membuat sebuah rekomendasi begitu ya bahwa bagaimana cara mendampingi teman-teman dari Kabupaten Mapi, kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti mereka itu menjadi guru di daerah, kembali ke daerah dengan kondisi apa namanya kemampuan literasi masyarakatnya seperti itu. Nah, ini akan memunculkan inovasi-inovasi bagaimana cara mendampingi teman-teman anak-anak SD di Kabupaten Mapi. Saya kira itu dari saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, Ibu Andri, terima kasih karena telah memaparkan tentang etnomatematika dalam literasi numerasi begitu ya. Jadi ternyata teman-teman dari Kabupaten Mapi itu sebenarnya sudah memahami pola-pola konsep penjumlahan, tetapi memang apa namanya saklek begitu ya Bu ya, sehingga terkadang agak susah untuk diberikan ilmu yang baru begitu ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Andri. Sekarang kita lanjutkan untuk presenter terakhir kita di ruang ini, ada Bapak Yosef. Apakah
sudah siap Bapak Yosef, beliau akan membawakan presentasi yang berjudul Pola Interaksi dan Persepsi Mahasiswa dalam Pembelajaran Kolaboratif Berbantuan Komputer. Kami persilahkan untuk Bapak Yosef untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih Bu Vicky atas kesempatannya untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Nah, di sini saya akan mempresentasikan, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bapak. Oke, terima kasih Bu Vicky. Nah, jadi judulnya seperti yang dikatakan Bu Vicky tadi, pola interaksi dan persepsi mahasiswa dalam pembelajaran kolaboratif berbantuan komputer. Nah, nanti saya akan menceritakan pembelajaran yang dilakukan dan kemudian hasil dari pembelajaran yang melalui forum dan diskusi dalam kelompok kecil tersebut. Nah, tapi sebelum itu saya akan memaparkan dulu pendahuluan. Yang pertama itu di latar belakangi karena memang pembelajaran kolaboratif itu menjadi salah satu standar penyelenggarakan kegiatan pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. Itu kalau di pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu tercantum, terpotret di dalam SKL, standar kompetensi lulusan, yang mendorong satuan-satuan pendidikan untuk mempromosikan dalam tanda kutip keterampilan kolaborasi antar peserta didik, dan secara eksplisit di dalam pendidikan tinggi atau perguruan tinggi itu tercantum dalam IKU, indikator capaian utama dari universitas. Nah, dari situ mengapa kok pembelajaran kolaboratif begitu menjadi standar saat ini? Karena memang memungkinkan adanya interaksi. Interaksi ini tidak hanya interaksi peserta didik terhadap konten pembelajaran, tetapi juga interaksinya dengan pendidik atau pembelajar dan interaksinya antar peserta didik. Jadi antar pembelajar. Nah, saat ini seiring berkembangnya teknologi informasi, kita sudah bisa menggunakan teknologi informasi yang sangat potensi untuk memfasilitasi itu. Beberapa di antaranya adalah telekonferensi seperti ini maupun forum di dalam lingkungan belajar asinkronus. Nah, terkait dengan menindaklanjuti terkait dengan latar belakang seperti itu, maka tujuan umum dari penelitian yang kami lakukan itu yang pertama adalah mendeskripsikan bagaimana pembelajaran kolaboratif berbantuan komputer dapat mengupayakan interaksi melalui serangkaian kegiatan belajar yang melibatkan diskusi di dalam kelompok kecil dan forum diskusi daring. Forum diskusi daring di asinkronus maupun sinkronus. Kemudian untuk mencapai tujuan umum ini, tujuan khususnya adalah mendeskripsikan pola interaksi dan persepsi pembelajar, yaitu untuk kasus ini adalah mahasiswa, terhadap pembelajaran kolaboratif berbantuan komputer yang telah mereka lalui. Nah, di sini metode yang digunakan adalah metode studi kasus agar bisa mengeksplorasi bagaimana ada dua hal yang ingin diketahui tadi. Yang pertama terkait dengan pola interaksi dan yang kedua terkait dengan persepsi mahasiswa. Kemudian subjek penelitiannya adalah 61 mahasiswa, itu dari dua kelas di mata kuliah yang sama. 83,6% itu berjenis kelamin perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Kemudian data dikumpulkan melalui forum diskusi daring dari forum yang ada di Learning Management System atau sistem manajemen pembelajaran. Yang kami gunakan adalah Moodle, itu kemudian diekspor, kemudian diolah, kemudian dengan menggunakan software yang relevan. Kemudian selain ini, selain forum diskusi daring, kami juga menggunakan angket atau kuesioner untuk memfasilitasi mahasiswa menuliskan refleksinya. Jadi persepsi mahasiswa tersebut terpotret dari refleksinya. Nah, kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jejaring sosial atau social network analysis dan analisis tematik. Nah, jadi analisis tematik ini yang kami gunakan itu secara spesifik dengan menggunakan bantuan analisis jejaring. Jadi teknik analisis data keduanya ini sama-sama berdasarkan memiliki landasan analisis jejaring atau network analysis. Nah, kemudian ini adalah strategi pembelajaran yang kami lakukan. Itu secara umum ada 4 fase, ada 4 tahapan. Yang pertama itu penyampaian materi dan informasi awal. Di situ saya sebagai
pengajarnya dan sekaligus peneliti itu menyampaikan materi sebagai gambaran umum yang bisa digunakan sebagai pemantik mahasiswa untuk bereksplorasi lebih lanjut dan memberikan informasi awal. Informasi awal bisa terkait dengan informasi mengenai penugasan, kemudian bagaimana mempromosikan agar mahasiswa di dalam kelompok belajarnya itu bisa bereksplorasi secara bersama-sama dan seterusnya. Nah, itu ada di fase yang pertama. Kemudian setelah itu, yang fase kedua itu adalah eksplorasi dan presentasi asinkronus. Jadi di fase ini mahasiswa sudah dibagi menjadi 8 kelompok di masing-masing kelas. Jadi di setiap kelas ada 8 kelompok dan masing-masing kelompok membahas satu topik yang unik. Ini satu topik yang unik, terus kemudian berdiskusi dalam kelompok kecil. Kemudian dari diskusi itu ditugaskan untuk menghasilkan 2 luaran wajib. Luaran wajibnya adalah presentasi yang berupa video yang diunggah di YouTube, kemudian nanti disematkan ke dalam forum, dan juga artikel. Artikel itu bentuk extended dari video tersebut untuk juga diunggah di dalam forum diskusi. Nah, selain 2 luaran wajib itu ada juga 1 luaran tambahan atau opsional, yaitu poster. Tujuannya agar mahasiswa lain itu sebelum menonton video ataupun membaca artikel itu bisa melihat gambaran besarnya melalui poster tersebut. Tapi meskipun itu opsional, ternyata semua kelompok membuat poster masing-masing sesuai dengan topiknya masing-masing. Nah, setelah itu mahasiswa sudah melakukan presentasi secara asinkronus, mengunggah tadi. Nah, kemudian berikutnya mahasiswa diminta untuk belajar secara individu dan diskusi. Belajarnya ini belajar dari video, poster, dan artikel yang disajikan oleh kelompok lain, oleh presenter lain, kemudian dipelajari, kemudian diskusi. Kalau setelah belajar, kemudian mahasiswa diwajibkan untuk menanggapi itu bisa berupa pertanyaan ataupun bisa berupa pendapat dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ini semuanya dikonfirmasi, diklarifikasi, dan ditegaskan lagi di tatap muka yang dilakukan secara virtual melalui telekonferensi Zoom. Nah, jadi kurang lebih fasenya seperti ini, ada 4 fase. Sebenarnya ini mengadaptasi dari Jigsaw, tapi sedikit berbeda. Nah, kemudian dari data forum itu, potretnya seperti ini, ada 2 kelas, kelas pertama dan kelas kedua. Di sini banyak diskusinya 8 karena ada 8 kelompok, masing-masing membuat 1 diskusi, dan kemudian total banyak pos itu berupa jawaban, reply, ataupun jawaban dari jawaban dan seterusnya. Itu kelas pertama itu ada 174, kemudian kelas 2 seperti ini, dan terus kemudian rata banyaknya kata per pos dan rata banyak karakter per pos seperti ini. Nah, kemudian di sini saya juga akan menyajikan data banyaknya pos atau persentase pos yang dikirimkan oleh mahasiswa di sini sebelum, selama, dan setelah relatif terhadap diskusi sinkronus. Nah, jadi dalam fase ketiga tadi mahasiswa diminta untuk mengomentari. Fase berkomentar atau memberikan tanggapan tadi itu dibagi menjadi dua periode. Yang pertama adalah sesuai dengan jadwal mata kuliah. Jadi selama 2 jam itu mahasiswa diminta untuk berkomentar. Nah, dan ternyata ketika selama jadwal mata kuliah itu menyumbang 48% dari total pos mahasiswa, kemudian setelah itu 42% dan yang sebelum adalah 10%. Dan uniknya yang 10% itu biasanya yang terkait dengan kehadiran sosial. Biasanya terkait dengan mengapresiasi, mengucapkan terima kasih, dan seterusnya. Itu adalah konten dari posnya. Nah, kemudian berdasarkan SNE atau analisis jejaring sosial diperoleh interaksi antar peserta pembelajaran, baik itu dosen seperti yang ditunjukkan oleh simbol D, dan pembelajar yaitu mahasiswa yang lain ini bisa ditunjukkan seperti ini polanya atau struktur dari interaksinya. Kalau kita lihat bisa kita lihat tampak bahwa semua peserta pembelajaran terhubung paling tidak dengan 1 peserta lainnya. Jadi tidak ada yang terpisah untuk yang kelas pertama ini. Jadi setiap mahasiswa itu selalu menanggapi atau ditanggapi. Kemudian yang menarik adalah dosen tidak terlalu dominan dalam diskusi, memang karena di situ didesain agar dosen itu sebagai fasilitator dan jika perlu itu memancing pertanyaan, bertanya kepada salah satu kelompok atau beberapa kelompok untuk mengeksplorasi lebih
topik yang dibahasnya. Kemudian interaksi antar kelompok cukup berimbang, ini hampir semuanya berinteraksi satu sama lain, jadi hampir semuanya timbal balik. Kemudian kelompok yang membahas pembelajaran integratif STEM itu tadi serupa dengan yang dibahas oleh Ibu Siti tadi, STEAM, tapi di sini adalah STEM, dan contoh soal mendapat paling banyak tanggapan. Nah, ini ditandai dengan I7 dan I4. Yang ditandai dengan warna yang agak yang paling gelap, itu yang sering ditanggapi. Kemudian yang luasan besar kecilnya itu menanggapi keluar, jadi menjawab dan seterusnya itu direpresentasikan dengan besaran dari simpul atau titik-titik ini. Nah, kemudian ini di kelas pertama. Untuk yang kelas kedua itu seperti ini, berbeda dengan kelas pertama tadi. Kelas kedua itu ada 3 mahasiswa yang terpisah. Ini ada S32, S33, S45, dan S50. Dan uniknya 2 dari 4 mahasiswa ini berasal dari daerah yang tertinggal. Nah, jadi khususnya yang S32 dan S33 ini berasal dari daerah yang tertinggal, dan S34. Jadi di kelas kedua ini ada 3 mahasiswa yang berasal dari daerah yang tertinggal, itu S34, S32, dan S33. Kemudian 3 mahasiswa tidak terhubung dengan peserta pembelajaran lainnya, 2 diantaranya adalah mahasiswa di daerah tertinggal seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian interaksi antar kelompok cukup berimbang, seperti atau serupa dengan kelas yang pertama tadi. Kemudian kelompok untuk yang di kelas kedua ini, kelompok yang membahas video pembelajaran, pemahaman konseptual matematis, dan pembelajaran STEM. Nah, di sini sekali lagi pembelajaran STEM paling banyak mendapat tanggapan dari peserta pembelajaran lainnya. Nah, itu dari analisis jejaring sosial. Terus kemudian dari analisis tematik yang memanfaatkan analisis jejaring itu diperoleh 4 tema dari refleksi yang dilakukan oleh mahasiswa. Tema yang pertama, mereka itu berbicara tentang proses kolaborasi. Di sini direpresentasikan dengan titik-titik atau simpul-simpul yang berwarna hijau. Nah, di sini yang kebanyakan yang disebut terkait dengan tema pertama ini adalah terkait dengan partisipasi. Jadi mahasiswa itu sering menyebutkan memberikan apresiasi ataupun menyayangkan partisipasi dari teman kelompoknya. Untuk yang mengapresiasi misalkan ada menyebutkan bahwa memang partisipasi dalam kelompok tersebut sangat berimbang. Ada beberapa juga yang menyayangkan salah satu anggota kelompoknya itu masih perlu intinya perlu diketuk dulu sebelum nimbrung ke dalam diskusi atau kolaborasi kelompok. Selain itu juga sering disebut adalah kerjasama, diskusi, tukar pendapat, dan seterusnya. Nah, tema yang kedua adalah kompetensi penting dalam kolaborasi. Nah, di sini direpresentasikan oleh simpul-simpul atau titik yang berwarna ungu. Nah, di sini yang cukup dominan kata kuncinya adalah komunikasi. Nah, di sini mahasiswa menyadari ternyata komunikasi antar mereka itu penting, lebih-lebih dalam rangka koordinasi dalam kelompok kecil, bagaimana membagi tugas, bagaimana janjian waktu, dan seterusnya. Nah, jadi itu terkait dengan komunikasi kolaborasi, dan banyak juga yang lain terkait dengan disiplin waktu, dan seterusnya. Kemudian yang tema ketiga adalah pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran. Karena memang tadi masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji satu topik, setelah itu kemudian dibagikan, setelah berbagi itu mahasiswa saling menanggapi. Nah, di situ mereka juga sering memberikan komentar terkait dengan pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran yang dilakukan seperti itu. Itu ditunjukkan, direpresentasikan simpul-simpul yang berwarna biru. Di sini ada pengetahuan, ada topik bahasan, teknologi, pendidikan, dan seterusnya. Untuk pendidikan ini, itu ada beberapa mahasiswa yang apa yang mereka pelajari di situ nanti akan potensial akan mereka gunakan ketika mereka menjadi pendidik nantinya. Ini saya kode sebagai kata kunci pendidikan. Nah, kemudian yang terakhir, tema terakhir dalam refleksi mahasiswa adalah dinamika selama pengkajian topik. Yaitu ketika dalam diskusi kelompok kecil tadi, di sini direpresentasikan oleh simpul-simpul yang berwarna orange. Nah, di situ ada pengkajian topik, ada pemahaman, saling membantu, dan yang cukup dominan adalah terkait dengan bahasa Inggris di sini, karena memang artikelnya secara sengaja itu kami siapkan dalam bahasa Inggris ya, dari artikel jurnal, karena memang kami berpendapat bahwa selain mahasiswa
belajar terkait dengan konten, terkait dengan mata kuliah juga mulai berlatih untuk memahami konten yang berbahasa Inggris, tentu saja dengan pendampingan oleh dosen yang bersangkutan. Nah, itu persepsi mahasiswa yang terpotret dalam refleksi. Nah, dari hasil penelitian tersebut, kami dapat menginterpretasi seperti ini. Pengaturan waktu yang terstruktur, yaitu dengan membagi periode sinkronus, kemudian periode asinkronus dalam saling menanggapi dan seterusnya, dan instruksi yang jelas terhadap diskusi yang diselenggarakan mendukung terjadinya interaksi antara peserta pembelajaran. Nah, jadi memang waktu dan instruksi itu betul-betul didesain dengan baik agar forum yang disediakan itu betul-betul dimanfaatkan untuk saling bertukar pengetahuan, saling mengkonstruksi pengetahuan, berbagi ide, dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua, diskursus atau diskusi dalam forum memfasilitasi terjadinya konstruksi pengetahuan dan pengembangan keterampilan kolaborasi. Ini seperti yang terpotret di dalam persepsi atau refleksi mahasiswa tadi, mereka menganggap bahwa hal semacam itu bisa mengkonstruksi pengetahuan terkait dengan topik yang dibahas tentu saja, dan pengembangan keterampilan kolaborasi melalui diskusi dalam kelompok kecil maupun dalam interaksi dalam forum diskusi. Dan yang ketiga, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah tertinggal lebih pasif, seperti yang ditunjukkan dari jejaring tadi dalam proses diskusi dibandingkan kebanyakan mahasiswa lainnya. Nah, kemudian kesimpulannya, penelitian ini telah memberikan studi kasus tentang bagaimana pembelajaran kolaboratif berbantuan komputer dapat memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan interaksi, mengkonstruksi pengetahuan, dan mengembangkan kompetensi-kompetensi yang terkait dengan kolaborasi. Nah, di sini yang perlu kami pikirkan dan perlu dipikirkan bersama-sama adalah bagaimana menghadapkan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah yang tertinggal. Di sini saya mendefinisikan daerah tertinggal itu menurut definisi dari pemerintah, ya, yang sekitar ada 62 itu. Nah, agar bisa beradaptasi dan bisa mengoptimalkan apa yang ada terkait dengan teknologi. Nah, di sini maka saran saya adalah perlu dipikirkan menjadi PR bersama-sama bagi praktisi ataupun akademisi, bagaimana desain dan struktur pembelajaran tersebut, pembelajaran kolaboratif tadi, agar memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi semua mahasiswa, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah yang tertinggal, agar tidak ada mahasiswa yang tertinggal di dalam perkuliahannya. Nah, demikian presentasi dari saya. Jika peserta yang ingin membaca secara lengkap naskah artikelnya bisa menuju tautan ini SID _SNFKIP 737. 737 itu adalah kode dari artikel kami. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Vicky. Terima kasih. Baik, Pak Yosef, terima kasih atas presentasinya tadi. Pak Yosef dengan tim dosen ya sepertinya ya Pak ya berusaha untuk memanfaatkan media digital untuk tetap menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna dengan pembelajaran kolaboratif seperti itu ya Pak, walaupun masih ada beberapa kendala. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi diskusi yaitu tanya jawab. Dari forum chat saya sudah merangkum ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak dan Ibu. Akan saya rangkum, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin untuk kepada Saudari Hani, ini ada 2 pertanyaan, namun saya rangkum menjadi satu saja begitu ya. Untuk Saudara Hani, ada pertanyaan seperti ini bahwa mengapa pada hipotesis itu Saudara Hani ini berpikir bahwa gamifikasi memberi dampak positif terhadap hasil belajar. Lalu juga validasi yang dimaksud itu seperti apa? Apakah validasi gamifikasi atau variabel? Mungkin untuk Saudara Hani, apakah bisa menjawab pertanyaan tersebut dari para peserta lain? Saudara Hani, apakah masih ada di sini? Atau tidak? Ya, silahkan Mbak Hani, Saudara Hani. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Silahkan dijawab. Mungkin. Ya, tadi pertanyaan baik, itu. Saya mencoba. Baik, saya akan mencoba
menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Yosef, yaitu terkait dengan potensinya terhadap peningkatan hasil belajar. Nah, menurut saya tadi melalui penerapan elemen-elemen GIM itu memiliki potensi untuk memberikan insentif agar peserta didik memiliki motivasi belajar. Kemudian beranjak dari hal tersebut, lalu dengan adanya materi ajar yang materi ajar dengan pendekatan kontekstual yang disajikan oleh guru melalui kelas dojo tersebut, itu mendorong siswanya untuk menyalurkan motivasi mereka tersebut dalam bentuk aktivitas pemahaman materi, karena materi tersebut juga didukung dengan pendekatan kontekstual, sehingga diharapkan dari materi yang disajikan tersebut menjadi penyalur motivasi mereka. Kemudian dari pemahaman materi tersebut, melalui dengan adanya elemen GIM, yaitu berupa tantangan itu, di situ guru memberikan tugas atau latihan soal, dan juga bisa dalam bentuk LKPD, itu untuk semakin sebagai sarana mereka untuk menuangkan pemahaman mereka itu, dan juga di situ mendorong mereka untuk semakin menggali pemahaman mereka terkait materi tersebut, sehingga di situ saya berpikiran bahwa desain pembelajaran ini memiliki potensi untuk meningkatkan hasil belajar tersebut. Ditambah lagi dengan beberapa penelitian, ditambah lagi dengan pendapatnya tentang motivasi terhadap hasil belajar tersebut yang sudah saya jelaskan pada bab pendahuluan itu, di mana semakin tingginya motivasi memungkinkan siswa mendapatkan hasil yang tinggi juga. Artinya semakin besar motivasinya, nanti semakin besar juga usaha mereka untuk mendapatkan hasil belajar yang tinggi pula. Seperti itu. Kemudian terkait yang validasinya itu seperti apa, di sini karena ini penelitiannya bukan penelitian pengembangan, dan di sini penyediaan terkait dengan RPP dan juga media kelas dojo-nya itu divalidasi oleh ahli, yaitu di sini divalidasi oleh dosen dan guru. Untuk proses validasinya di sini berdasarkan komponen penilaian atau indikator penilaian, di mana indikator penilaian untuk validasi RPP beserta lampirannya sendiri, yaitu yang pertama komponen RPP, identitas isi RPP, dan yang ketiga adalah bahasa. Masing-masing komponen tersebut terdapat beberapa pernyataannya yang digunakan sebagai untuk mengukur apakah instrumen ini valid atau tidak, atau layak digunakan atau tidak. Kemudian pernyataannya sendiri berupa beberapa pernyataan, dan untuk penilaiannya sendiri menggunakan skala 1-3 dari sangat setuju sampai tidak setuju. Kemudian validator menyimpulkan, yaitu dengan memilih apakah layak digunakan, tidak layak digunakan, atau layak digunakan dengan revisi. Seperti itu. Begitu juga dengan komponen penilaian terkait dengan media pembelajaran. Media pembelajaran itu sendiri terdiri dari 2 komponen penilaian, yaitu terkait dengan struktur desain pembelajaran dan aspek media. Aspek media sendiri, di sini masing-masing komponen penilaian tersebut memiliki beberapa pernyataan sebagai tolak ukurnya, seperti itu. Mungkin ini
jawaban dari saya. Ya, baik. Terima kasih untuk Saudara Hani. Lalu ini selanjutnya ada pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Siti. Pertanyaan tersebut dari Pak Yosef. Tadi Bu Siti sempat menjelaskan tentang pendekatan integratif STEAM. Nah, itu bagaimana Bu Siti mengakomodasi komponen engineering dalam desain pembelajaran tersebut? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Siti secara singkat. Ya, baik. Di sini salah satu komponen yaitu engineering atau E. Di sini saya mengakomodasinya atau mewujudkannya dengan peserta didik menggunakan alat-alat percobaan. Lalu dengan menggunakan kamera ponsel untuk merekam video waktu mereka melakukan percobaan atau memfoto saat mereka melakukan percobaan. Jadi itu penjelasan dari saya. Kalau engineering, sedangkan teknologi itu lebih ke mengamati video, gambar yang berkaitan dengan materi seperti itu. Kalau yang engineering lebih ke alat yang digunakan atau media yang digunakan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Siti. Lalu ada pertanyaan lagi, maaf tadi masih untuk Ibu Siti, mungkin singkat saja Ibu. Tadi Ibu kan mengukur tanggung jawab aspek kecurangan ya, itu bagaimana Ibu mengukur tanggung jawab supaya aspek kecurangan itu tidak ada begitu ya. Mengukur tanggung jawab untuk aspek kecurangan bagaimana kalau tadi dari penelitian Ibu? Supaya valid. Oh ya, di sini saya yang pertama itu yang saya lakukan sebelum waktu penelitian, waktu wawancara itu menanyakan kepada guru kelas atau wali kelas, apakah pada saat pembelajaran daring ini apakah peserta didik itu melakukan kecurangan atau tidak. Nah di sini ternyata rumah-rumah dari peserta didik itu banyak yang berjauhan juga dan HP kebanyakan punya orang tua. Lalu juga di sini waktu penelitian saya memberikan waktu yang seperti waktu pembelajaran secara langsung. Jadi waktunya itu tidak mengirimnya tugas sampai malam, itu tidak. Jadi kemungkinan peserta didik untuk melakukan kecurangan itu minim seperti itu. Terima kasih. Baik ya, berarti dengan meminimalkan waktu. Baik, terima kasih Bu Siti. Lalu ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sonianto untuk Ibu Andri. Pertanyaannya adalah, kira-kira Ibu metode yang tepat untuk diterapkan di kelas untuk menghubungkan pengetahuan awal siswa tadi yang dengan simbol-simbol tadi dengan pengetahuan baru yang ingin Ibu ajarkan sesuai dengan pola berhitung kurikulum nasional itu bagaimana Bu metode yang tepat begitu. Monggo silahkan Ibu. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Pak Sony. Pertanyaannya menarik ya, menantang kita sebagai seorang pendidik ketika kita menghadapi teman-teman dari dari Papua begitu ya, dengan ternyata ada keunikan cara mereka berpikir begitu ya, cara pola belajar bilangannya. Nah, awalnya saya juga menganggap semua sama begitu ya, sama cara pendidikan yang diperoleh. Ternyata memang bahasa ibu itu terbatas sekali. Maka yang saya lakukan adalah saya mencoba mengubah dulu mindset dari teman-teman dari MAPI ini dengan bahasa ibu yang ada begitu. Sehingga tujuannya karena mereka calon guru, nantinya mereka akan terapkan itu pada murid-murid mereka. Jadi misalnya 6 itu kan 5 tambah 1 begitu ya. Nah, itu sebetulnya kita bisa menggunakan istilah bahwa 6 itu 3 tambah 3 begitu. Dan pastinya dengan menggunakan media juga, karena kan untuk anak SD begitu ya. Jadi pakai, kamu ada apa di sekitar, ada batu ya udah pakai batu begitu. Kamu ada apa, ada bolpen ya udah coba bolpen itu diperagakan. Kalau 6 itu berapa? Bolpennya ada 2, boleh bolpen, maksudnya 2 jenis, boleh lebih dari 2 jenis. Jadi bisa saja 6 itu 2 sama 4 begitu. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini ditanamkan dulu pada teman-teman begitu, mengubah bahwa ternyata banyak kemungkinan, nggak cuma satu kemungkinan 5 tambah 1 itu.
Kemudian strategi yang kedua yang saya gunakan adalah karena ini pembelajaran daring dan teman-teman itu kan sudah cukup banyak ketertinggalan ya, begitu ya. Artinya ya karena ini calon guru maka ya harus lebih dari siswa begitu. Nah, saya modelnya drill begitu ya. Jadi saya lakukan virtual dulu dengan teman-teman. Ada susahnya apa? Belajar nanti malam karena kami punya LMS pukul 7 malam jam belajar karena teman-teman ini ada di asrama. Jam 7 malam buka LMS, kemudian nanti ada kuis begitu. Jadi mereka memang dituntut untuk belajar. Kemudian pola yang bahasa ibu yang terbatas itu kita tambahi. Artinya yang hanya sampai 40, ya udah pengetahuanmu hanya 40, kita lanjutkan dengan bahasa yang ada di kita begitu, bahasa Indonesia begitu ya. Kita lanjutkan, kemudian kalau bisa menggunakan bahasa ibu itu silahkan dirangkai begitu ya. Jadi sebetulnya banyak kemungkinan yang bisa kita temukan begitu. Kemudian memang itu juga tidak mudah untuk kami menemani ketika teman-teman yang memang terbatas kemampuan numerasinya begitu ya. Maka kita tekankan konsep dulu. Misalnya kalau kita mau mengajarkan, dan kebetulan juga teman-teman yang kami dampingi ini kurikulumnya tidak sama dengan teman-teman mahasiswa yang reguler begitu. Jadi target kami adalah ya mereka sudah memahami bahwa banyak kemungkinan, kemudian misalnya kita mau masuk ke FEB ataupun KPK ataupun mencari luas, itu angka yang kami gunakan itu tidak besar, jadi kecil dulu. Jadi konsep luas, konsep keliling itu masuk dulu. Kalau sudah, baru tingkat kesulitan soalnya kami tingkatkan begitu. Jadi misalnya kuis hari ini soalnya hanya sederhana aja, misalnya hanya luas persegi begitu, ada diberi soal cerita begitu. Kadang membaca pun juga teman-teman ada beberapa teman-teman masih kesulitan begitu ya. Jadi kita buat level, memang kita level, kalau kamu bisa ini kamu naik ke level ini begitu, besok kuis lagi begitu. Jadi memang ya agak sedikit ekstra pendampingan lebih begitu ya, apalagi masa pandemi. Kalau tidak pandemi aja kami bisa berkumpul kemudian pakai media bersama di dalam kelas begitu ya, bisa diterapkan begitu. Tetapi ketika daring seperti ini ya memang agak kesulitan. Akhirnya yang kami lakukan ya virtual dulu, dicoba, dipraktek, kemudian nanti jangan lupa nanti malam kuis loh ya. Saya selalu mengatakan begitu. Meskipun hanya 10 soal, tetapi setidaknya mereka latihan-latihan begitu. Karena ya mereka kan calon guru, harus lebih dari murid-muridnya yang di SD nanti begitu. Jadi kan kebetulan kalau dikaitkan dengan kurikulum kita yang angkanya memang bahkan sampai ribuan, ratusan ya, kita ini dulu aja, kita kenalkan, kita lanjutkan dari bahasa ibu begitu. Jadi tetap ya mengikuti kurikulum, jauh teman-teman masih bisa, tetapi kalau tidak ya kami menyesuaikan kondisi teman-teman itu ya. Memang latar belakangnya seperti itu ya, kita agak kerja keras untuk moles menjadi ini ya, menjadi calon guru begitu ya. Itu kurang lebih begitu metode yang. Jadi intinya adalah mengubah mindset dulu yang sudah ada, kemudian menambahkan lagi dengan menggunakan media pembelajaran. Begitu Pak Sony, atau mungkin bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Andri atas jawabannya. Memang tidak mudah ya Bu, ya harus membuka mindset dulu. Baik, ini untuk pertanyaan di forum chat sudah semua. Kalau saya mengamati tadi belum ada pertanyaan untuk Pak Yosef, mungkin boleh ya Pak pertanyaan satu dari saya. Saya tadi tertarik untuk yang pembelajaran kolaboratif tadi. Pak Yosef mengatakan bahwa kalau pengaturan waktu terstruktur dan instruksinya jelas, itu nanti mereka pasti bisa lebih berperan begitu ya Pak ya. Kalau kendala sendiri yang dihadapi Pak Yosef, karena saya membayangkan yang dilakukan Pak Yosef ini nanti sebelum kelas akan sangat banyak, tetapi ketika kelas itu berlangsung Pak Yosef bertindak sebagai fasilitator. Mungkin kendala-kendala yang dialami atau respon mahasiswa bagaimana Pak? Apakah positif terhadap yang sudah dirancang oleh Pak Yosef pembelajaran atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan terakhir. Terima kasih Bu Vicky. Akhirnya saya mendapat pertanyaan. Terima kasih Bu Vicky. Ya, jadi kendalanya yang pertama itu terkait dengan partisipasi tadi, itu seperti yang saya sebutkan di
potret refleksi tadi, salah satu adalah partisipasi. Jadi tidak semua peserta pembelajaran di dalam kelompok itu kontribusinya sama. Memang sebagian besar dari kelompok itu tidak mempermasalahkan itu, tapi ada beberapa, ya, ada beberapa yang seperti itu dan di refleksi terpotret bahwa partisipasinya demikian. Nah, selanjutnya itu yang masih perlu saya kembangkan baik dari diri saya sendiri dan mungkin bisa menjadi saran bagi praktisi dan akademisi yang lain, khususnya terkait dengan kolaborasi berbantuan komputer, itu terkait dengan bagaimana menghadirkan kehadiran sosial di dalam forum. Karena kalau saya melihat di dalam forum itu memang ada beberapa itu memberikan kehadiran sosial, misalkan mengapresiasi, terus kemudian mengucapkan terima kasih, terus kemudian ada beberapa juga yang mengutip dari pendapatnya orang lain, bukan orang lain, dari temannya yang sudah berdiskusi sebelumnya dan seterusnya. Nah, tapi itu masih sedikit. Nah, jadi mungkin yang menjadi tantangan adalah bagaimana mempromosikan itu di dalam forum, karena berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan secara luas, kehadiran sosial itu bisa memberikan rasa kebersamaan, atau kalau bahasa Inggris itu sense of community di dalam sebuah forum itu, agar forum itu bisa hidup gitu. Saya kira ada dua tantangan utama itu, Bu Vicky. Terima kasih. Baik Pak Yosef, terima kasih sharing yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih juga kepada 4 presenter yang tadi sudah menyampaikan topik-topik penelitian, dan juga kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan sangat aktif sekali. Di akhir ini kalau boleh saya rangkum dari tadi masing-masing presenter dan pertanyaan tadi bahwa pembelajaran dengan gamifikasi tadi bisa memberikan dampak yang positif, terutama apabila model-model tertentu diterapkan, seperti siswa itu menyatakan dalam tulisan lalu diberikan kepada guru. Lalu dari Ibu Siti tadi bahwa walaupun pembelajaran daring kita masih tetap bisa menggunakan pendekatan STEAM untuk meningkatkan partisipasi, tanggung jawab dan juga keterampilan proses sains dari siswa kelas 5. Lalu untuk Ibu Andri tadi bahwa mengajar siswa dari Kabupaten Mapi itu tidak mudah, tetapi memang yang harus kita lakukan itu membuka mindset dulu, dan juga tadi setelah diamati ternyata sebenarnya mereka sudah memiliki konsep-konsep matematis dasar dari simbol-simbol tersebut. Lalu tadi dari Pak Yosef itu bahwa pembelajaran kolaboratif ini dapat diterapkan untuk mahasiswa, tetapi memang tantangannya adalah apresiasi dan rasa kebersamaan itu masih kurang karena pembelajarannya daring. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari forum hari ini. Banyak sekali rekomendasi yang kami dapatkan dari Bapak dan Ibu. Untuk mengakhiri forum ini, mungkin saya mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum presensi, silahkan melakukan presensi. Lalu untuk terakhir, mungkin sebelum kita mengakhiri, kita akan ada foto bersama. Foto bersama akan dibantu oleh operator, ya. Mungkin Bapak Ibu yang bisa menyalakan kamera, silahkan dinyalakan kameranya. Untuk Mbak operator sudah siap ya. Baik, saya hitung Bapak dan Ibu. Oh ya, ada baik yang belum menyalakan kamera, tidak menyalakan, baik, tidak apa-apa. Saya hitung ya Bapak Ibu ya, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya di dalam sesi paralel Ruang 12 Seminar Nasional FKIP. Untuk presentasi, untuk sesi paralel kelas 12 ini saya cukupkan sampai titik ini. Lalu Bapak dan Ibu untuk pertanyaan terkait sertifikat itu ketika Bapak Ibu sudah mengisi presensi nanti, kalau dari info dari panitia itu H+1 akan dikirimkan ke email Bapak Ibu, jadi silahkan ditunggu di email saja. Lalu yang bisa saya sampaikan seperti itu. Terima kasih.
Sampai bertemu di seminar nasional FKIP selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Selamat. Ya. Terima kasih Mbak Ya. moderator. Terima kasih. Terima